begitu kita beli loudspeaker, yang terpenting itu powernya. Ya. Apa artinya loudspeaker tanpa power amp? Ya. Mau ngapain? Jadi begitu ada dua loudspeaker yang dijejerkan seperti ini, itu pasti dia satu dengan yang lain saling bertabrakan gitu. Ya, ini basic juga yang perlu kita share Pak David, karena mungkin bukan balapan sound tapi balapan SPL kalau menurut saya. Oke. Karena urusannya bukan dengan frekuensi, tapi kalau udah kekerasannya yang diukur ya. Teman-teman sekalian yang mendengarin saya sekarang gitu ya, mendengarkan saya itu nggak ngerti apa-apa. Itu yang salah bukan kalian loh. Saya yang salah. Saya yang tidak pandai menerangkan. Halo netizen se-Indonesia Raya, masih bersama dengan saya Joshua Yan dari Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Nah, kayaknya komen-komen kemarin seru banget ini. Kita nggak nyolek apapun tentang sound horeg, kita juga tidak sedang menyudutkan anti atau apa enggak. Tapi Pro Media kita hadir untuk berbagi edukasi tentang perlunya menjaga kesehatan telinga kita dan melihat dari sudut pandang pro audio. Apa itu frekuensi dan apa itu kekerasan bunyi. Nah, kita akan bahas di part yang selanjutnya ini setelah komennya kemarin banjir luar biasa. Masih bersama dengan saya, duo stereo LR, Pak Lurah dan Pak RT, raja terakhir David Clay. Sweet. Dan masih dengan background kotak-kotik, so pasti kita ada di Art Sound Studio. Thank you so much Bro Aryo Seto. Wah, pokoknya Hopeng kita ini selalu menyediakan tempat bagi kita. Tapi nggak pernah muncul. Makanya, ini sesekali harus kita culik lalu kita podcastin nggak gitu. Pernah muncul. Saya mau terima kasih juga buat yang sponsor baju. Wih, dipakai terus soalnya batiknya ya. Harus udah endorse sekarang saya. Aduh. Udah endorse. Luar biawak, masih bersama dengan duo LR pokoknya. Stereo LR, Lurah dan RT, raja terakhir. Jadi ternyata artis itu di endorse. Iya dong, harus dong. Celana ini, kacamata. Gua lagi mau minta endorse naik ini, dari tadi naik semua soalnya gitu ya. Enggak. Itu apa, parfum ya? ACG parfum. Air Condition Gear. Gear. Nah, netizen se-Indonesia Raya, melanjutkan diskusi kita yang kemarin, Pak David. Ya. Ini kan kita bahas kemarin tentang horak-horak, haram, harum, halal. Itu udah. Saya soalnya lagi ngurus SPL meter nih. Ya, itu dia. Sekarang kita mau bahas tentang itu, Pak. Fenomena sound balap, di mana pengukurannya menggunakan SPL meter. Ya, sound balap. Weh, ini ada ya langsung ya. Tunjukin dulu dong, gini dulu dong. Mana? Kalau mau ngukur SPL, tampilannya kayak gini. Gitu. Nah. Tapi ini masih pakai mikrofonnya smartphone loh. Ya, dari standar mikrofon harusnya ada bawaannya. Ya, harusnya ada kita option gitu ya. Nah, poinnya begini Pak David. Kita dulu juga membahas sama Mas Nanu di Anechoic Chamber ITB, di mana itu adalah tempat untuk melakukan pengukuran SPL yang akan ditulis di datasheet specification PDF filenya dari sebuah produk gitu ya. Oh ya. Tapi kan sekarang ini muncul fenomena baru juga, selain sound horeg muncul fenomena sound balap. Balapan kenceng-kencengan speaker gitu kan. Jadi intinya bukan diukur secara standarisasi ilmiah kayak di anechoic chamber yang jarak 1 meter, lalu kemampuan dia berapa. Seperti Meyerson Panther diukur di anechoic chambernya labsnya dia, lalu muncullah spek 150 dB SPL. Di NBGSL muncul spek 149 dB SPL, misalnya kayak begitu. Nah, bagaimana dengan fenomena sound balap Pak David? Karena itu kalau diukur Pak, waduh gila 130 dB lebih. Dari jarak berapa? 30 gitu kira-kira. Kan pernah ya dulu kayaknya sama Abah Alyong aja cerita tuh sama Pak David sampai langsung lari dia, ngacir dia dengerin. Ngacir gitu. Kalau saya ngacir beneran. Gimana? Coba cerita dulu fenomena sound balap dulu ke netizen Pak David. Monggo. Iya, jadi sebenarnya sebutan sound balap itu di Indonesia kan ya. Ya. Karena kejadian dalam tanda kutip balapan sound atau seberapa keras loudspeaker kita bisa merepro, itu bukan di Indonesia saja, di seluruh dunia sebenarnya.
Oke. Tapi yang marak ya di Asia lebih marak gitu ya. Di Filipina, di India, di Malaysia, di Indonesia, di Vietnam, di mana. Tapi yang kita fokus di Indonesia karena yang lain saya nggak tahu juga. Oke. Tapi kalau Indonesia kebetulan sudah beberapa kali saya menghadiri gitu ya. Baru-baru ini juga di Tobelo. Iya, Tobelo, Manado, itu kan sering kan ya? Sering sekali, dan itu di setiap daerah itu agak ada perbedaan. Baik cara pengukurannya, baik kategorinya dan sebagainya. Karena sama seperti kalau kita lihat, sekali lagi ya, kalau kita bicara kekerasan itu kita tidak bisa by ear gitu, nggak bisa langsung tanpa alat terus kita bisa tahu ini berapa dB gitu, tidak bisa. Itulah perlunya SPL meter. Mau tidak mau kita harus, entah itu berupa software, entah itu di smartphone, entah itu yang sebenarnya gitu ya. Entah itu menggunakan software di komputer, apakah itu Smart Life, apakah itu yang lain gitu loh ya. Bahkan ya sebelum baca yang lain-lain, coba baca dB saja apakah benar atau tidak. Itu saya takutnya itu aja gitu loh. Kalau tidak benar bagaimana? Tidak apa-apa, tapi kamu akan tersesat seumur hidupmu. Jadi pengertian tentang kekerasan bunyi, sound pressure level itu dulu. Karena kalau kita lihat di sini, itu dia ada komanya, ya, ada komanya. Pertanyaan saya adalah, berarti kalau loudspeaker itu bisa pada jarak 1 meter bisa 150 dB, dibanding loudspeaker yang pada jarak 1 meter bisa 150,1, lebih bagus yang mana? Atau lebih keras yang mana? Yang itu keras pasti ya 50,1 pasti. Jadi SPL meter ini sangat presisi seperti ini karena sudah digital. Ya dulu sebelum ada digital kan masih analog. Jarum. Pakai voltage unit namanya. VU meter. Voltage unit meter. Lalu setelah itu baru ada LED. Tapi setelah digital kita akan bisa bermain bahkan bukan 1 koma. Bisa 2, 3, 4. Iya, 3 digit di belakang koma. Saya kan sangat khawatir pada suatu saat perlombaan sound ini antara bisa 130,0001 dengan bedanya sangat sedikit gitu dengan 130,0002 yang menang yang 002. Nah, pertanyaannya gini Pak, seberapa lama waktu titik pengukuran itu bisa persisten? Itu kan yang kita perlu bahas Pak. Begitu. Karena ketika musik, ketika dinamika dari sebuah sumber bunyi kan berubah terus. Begitu. Jadi kan ada istilah peak-nya. Betul nggak? Top-nya itu dia bisa sampai mana kan gitu. Pertanyaannya waktu dia top, waktu dia peak, itu suaranya masih benar atau sudah distort? Nah penjelasan dulu basic Pak mengenai kata peak dari audio. Ketika merah itu sebenarnya penjelasan teknisnya seperti apa? Jadi di semua alat profesional audio itu ada lampu merah. Yang tulisannya biasanya kalau bukan peak, puncak berarti. Peak dalam in English kan puncak. Biasanya tulisannya adalah OL. Overload. Sudah mau masuk ke overload. Sudah overload kalau merah biasanya. Ya tergantung alatnya, tapi kalau alatnya sopan, kalau sudah merah berarti sudah overload. Berarti sudah distort. Berarti sudah ada bocoran direct current. Distort itu jadi penyimpangan, sudah tidak suara aslinya. Sudah tidak suara aslinya. Dia sudah berubah dari alternating current menjadi ada bocoran DC. Yang disebut distorsi atau overload atau peak tidak lain adalah DC. Jadi ini penjelasan basic ya. Apa yang disebut distorsi itu sebetulnya sudah bukan murni AC lagi, tapi ada pencampuran DC di yang dalamnya. Sudah melebihi yang seharusnya. DC itu selalu bocor. Nah, makanya banyak yang terjadi speaker itu putus atau apa. Kenapa? Karena DC. Bocoran DC. Gitu. Yes. Jadi bukan karena terlalu kencang kadang-kadang. Tapi karena sudah DC-nya terlalu ini. Kecuali ya sound balap yang sampai berasap begitu sih ya memang ada hitungannya lagi sebenarnya. Dan itu kadang-kadang panjang ceritanya gitu. Oh itu kebakar karena gennya terlalu besar, karena gennya mentok, karena gennya kurang dan sebagainya. Makanya basic tadi saya tekanin lagi gitu Pak. Jadi yang membuat itu putus, kebakar atau apa? Karena memang terjadi bocoran DC di dalamnya. Karena itu kan sebenarnya Twitter lebih sering jebol dibanding woofer. Pasti. Setuju nggak sih gitu? Gitu. Karena biasanya yang
over itu di high frequency driver. Karena lebar drivernya memang semakin kecil semakin resiko kan dia makin. Iya, dan orang lebih mudah lah merusakkan itu. Karena begitu distort itu biasanya berupa frekuensi tinggi. Yang disebut distort itu biasanya berupa frekuensi tinggi. Ya. Jarang sekali distort di sub gitu loh. Nah, apakah ada hubungannya karena panjang gelombang itu, Pak? Distorsi? Enggak ada. Kenapa hanya frekuensi tinggi saja yang sering distort? Enggak ada. Karena yang disebut distort itu biasanya kita over di treble gitu loh. Oke. Ya. Orang itu senang dengan treble. Over high gitu ya. Orang itu senang dengan treble dan trouble. Dibasin aja gitu. Jadi nggak apa-apa lah. Terserah. Tapi kalau saya sih lebih baik cut daripada boost. Oke. Selalu. Jadi kalau treble-nya kurang ya kita cut yang middle-nya. Ya. Gitu loh. Jangan ditambah gitu. Ya. Jadi yang berlebihan ini yang kita kurang. Jadi dianya jadi merasa gitu loh. Ya. Ini logika lagi gitu ya. Tapi kalau kita bicara balik lagi ke sound balap ya, supaya maksudnya siapa tahu kita bisa lumayan meluruskan. Ya. Yang pertama adalah, saya nggak tahu di negara lain, tapi kalau di sini itu adalah balapan sound. Entah itu di mobil, entah itu dimanapun ya. Kalau di mobil dia punya seninya sendiri, tetapi kalau sound balap yang sekarang lebih marak menurut saya yang beneran terjadi, itu adalah full range-nya. Kalau saya ngomong full range berarti loudspeaker yang di atas subwoofer. Top speaker, ya. Ya, itu ada 2, bukan 1, setuju nggak? Oke. Ya. Biasanya dia 2. Oke. Dan itu tradisi. Oke. Dan percaya atau tidak, begitu 2, itu sebenarnya satu dengan yang lain dia akan saling cancel. Pasti. Ya, jadi tolong ini terserah gitu mau diteruskan, tetapi kalau ditunjukkan di simulasinya pasti ada filter lah. Pasti gitu ya. Jadi begitu ada 2 loudspeaker yang dijejerkan seperti ini, itu pasti dia satu dengan yang lain saling bertabrakan gitu. Ya, ini basic juga yang perlu kita share Pak David, karena satu speaker nggak merasa kurang kenceng lalu terus dengan menambahkan satu box lagi pasti jadi lebih kenceng. Enggak juga Bambang enggak gitu juga, kan ya. Enggak juga. Karena bisa terjadi cancellation ya. Bisa terjadi cancel ya. Oke. Jadi itu udah salah dulu. Ya. Ya, ini mohon maaf nih gitu loh. Mohon maaf banget, tapi itu udah salah dulu. Jadi kalau mau 2 itu dibalikan biasanya. Twitter ketemu Twitter jadi dapolit namanya. Dapolit system gitu ya. Dapolit system. Ya. Dapolit itu tulis. Ya. Dapolit. Jadi Twitter sama Twitter ketemu. Kalau kita lihat loudspeaker yang dimanapun pasti woofer Twitternya di tengah gitu loh. Oke. Gitu. Apalagi speaker high end yang mahal-mahal banget gitu, itu kan woofer di tengahnya Twitter. Iya. Linernya juga gitu, Lensos. Jadi tujuannya untuk menyatukan si high-nya ini. Ya. Oke. Gitu. Jadi kalau mau coba pasti bunyinya lebih clear, lebih gitu. Dari sisi penempatannya saja jangan sudah begini, salah ya kalau ketika dijejerin ya. Harus ditumpuk dibalik gitu. Ya. Ya. Itu satu. Yang berikutnya kita balance dengan si subwoofernya dong. Kan yang tadi itu Twitter woofer. Ya. Sekarang subwoofernya nih. Ya. Nah, itu kan sekarang peraturannya untuk balap misalnya kalau di atasnya 2 berarti di bawahnya misalnya apakah 3 atau 4 box. Ya. Gitu. Nah, itu sebenarnya juga dalam tanda kutip sebenarnya agak-agak aneh. Sebenarnya yang kita hitung jangan begitu, tapi kita hitung bahwa antara kekerasan ini bisa mendapat sekian itu untuk di frekuensi berapa? Ya. Gitu dong. Kan nggak fair kalau dia menang karena dia bisa di frekuensi 5 kilonya sampai 130. Tapi frekuensi 100-nya nggak bisa. Tapi pada saat pengukuran itu, penjurian itu berupa lagu atau memang pink noise yang ditembak frekuensi tertentu? Terserah sebenarnya. Tapi kita yang jadi juri harus mengerti bahwa kita lihatnya bukan dari SPL meter saja, tapi juga dari 31 band minimal, 31 band real time analyzer. Jadi kita bisa tahu frekuensi. Responnya kan langsung berubah, bergerak. Gitu. Nah, kalau gini kita tahu frekuensi yang mana yang lebih keras dari yang lain. Ketika dia menangkap sumber bunyi. Jadi tadi SPL-nya udah bener nih. Ya. Tapi terus kita sekarang pakai ini. Ternyata low-nya nggak ada. Ya. Gitu. Lah yang satunya low-nya ada, ininya ada. Kan gitu kan sebenarnya.
Fair dong kalau gitu. Nah, untuk saat ini sound balap sendiri pengalaman Pak David nggak pernah pakai itu. Oke. Nggak pernah. Gitu loh. Jadi ini sekedar masukan supaya kita meningkat ya. Ya. Betul nggak sih? Dari hal itu saja berarti parameter penjurian dan penghitungannya sudah salah. Ya. Sudah salah. Mohon maaf ya, gitu loh. Mohon maaf. Dan juga kenapa juga harus di jarak tertentu gitu loh. Ya, ini untuk kesehatan. Misalnya kita mau balapan sound besar-besaran SPL. Oke. Dalam hal ini mungkin bukan balapan sound tapi balapan SPL kalau menurut saya. Oke. Karena urusannya bukan dengan frekuensi, tapi kalau udah kekerasannya yang diukur ya. Iya, tapi kalau udah dengan ini ya berarti kekerasan juga, frekuensi juga. Karena kita harus sistem ini lebih flat dari sistem ini. Yang flat lebih menang. Oke, seharusnya. Seharusnya. Sudah pasti. Nah, kalau soal gitu flatnya di titik mana, di jarak berapa, baru begitu. Nah, bagaimana dengan cara pengukuran awam yang langsung, wah ini udah kebakar, wah udah keluar asapnya, ini kalah nih, berarti yang masih bisa bunyi berarti yang menang gitu. Apakah seperti itu mekanismenya? Nggak begitu. Sebenarnya setahu saya ya tidak begitu. Tapi adalah orang itu boleh hajar, boleh naikin volume sedemikian. Kalau naik bisa? Boleh. Semuanya kalau naik boleh. Oke. Turunnya bisa. Jadi untuk ini semuanya bolehnya hanya kanan. Bolehnya kanan, tidak boleh kiri. Terus tiba-tiba ada yang hangus, boleh ganti komponennya. Nah gitu. itu bisa 2 kali ganti, 3 kali ganti. Diizinkan itu. Diizinkan. Gitu loh. Jadi, waduh gagal, ya udah ganti set. Entah kau pakai komponen baru atau komponen terserah. Gila, itu udah kayak F1 aja udah gitu. Kayak, berhenti di kokpit ganti ban gitu, ganti isi. Betul. Murup. Itu ramenya. Dan ingat loh ya, percaya atau tidak yang namanya urusan sound ini sekarang, itu sudah bukan kebutuhan yang gimana, tetapi sudah hobi. Bisa dimengerti nggak mas saya? Ya. Sudah hobi. Hobi itu tidak ada harganya. Dan itu dikulik bener bagaimana supaya dia punya sound yang bisa bertahan di Jadi saya nggak tinggi. Kalau tadi saya ngomong jangan diginiin dong. Loh, saya hobi kok. Mau saya jajarin. Gua maunya gitu. Ya, mau sudah. gimana lu? Gitu. Ya, Terserah teorinya gimana. Saya hobi. Ya. Kita mau gimana? Namanya orang hobi mau dilawan. Betul nggak sih? Meskipun kita bisa membuktikan secara ilmiah Nggak ketika bisa diukur, kalau hobi. itu confilter dan terjadi cancellation satu dengan yang lain Ya, gitu. kalau hobi gimana? Ya. Betul nggak? Sama seperti karepmu. seperti tadi gitu, bahwa subwoofer kita kalau kita pokoknya maksimal 4 box. Kalau 1 box boleh nggak? Boleh. Kalau saya 1 box menang gimana? Kalau 1 box saya yang Gitu loh, jadi terserah gitu ya. Terserah Komposisi diserahkan kepada peserta gitu. Kenapa mesti begitu? Oke. Maksudnya kan gitu ya. Karena seharusnya kalau kita mau menguji sistem ya seharusnya apple to apple, bukan apple to jeruk gitu kan. To jambu gitu kan. Jadi memang harus komposisi subnya, drivernya, lalu atasnya juga drivernya juga sama gitu kan. Minimal ukurannya gitu kan. Ya karena itu kan ada istilah branded, ada istilah custom. Ya. Betul nggak sih? Kalau branded itu kalau full range-nya ini disarankan subwoofernya ini. Betul nggak gitu? Karena presetnya juga sudah ada sebetulnya gitu. Di DLMS-nya pun sudah ada. Di DLMS-nya sudah begitu, sudah dicoba di pabriknya, sudah. Tapi saya hobi kok. Saya mau bikin sendiri. Saya mau desain box sendiri. Saya mau coba-coba sendiri. Boleh dong? Ya boleh aja. Sebetulnya ini sama loh Pak ya. Di branded, contoh ya di Meyer Sound itu malah semakin baru sekarang ini kayak Ultra Series gitu ya. Lu kenapa nggak punya yang 15 inci? Punya dulu OPQ Series misalnya gitu. Tapi produk-produk terbarunya John Mayer menemukan bahwa dengan mengkapel 2 speaker, sekarang tuh speaker dia tuh 2x12, 2x10, 2x5 inch gitu, 2x8 malah tuh 2x8 yang ultra. Dibanding single gitu. Jadi kadang-kadang ketika kita diminta shoot out untuk demo yang apple to apple, kita kadang-kadang speknya berbeda. Tapi hasilnya lebih bagus gimana dong? Nah, hati-hati dengan teknologi. Yang tadinya kita sebut 2 buah loudspeaker itu lebih berisiko satu dengan yang lain sering ganggu. Belum tentu. Ketika didesain sedemikian rupa dengan box sedemikian rupa, dengan bass port sedemikian rupa, dengan teori sedemikian rupa, dengan percobaan sedemikian rupa, ternyata
dengan 2 buah yang kecil ini dia bisa mengalahkan sebuah yang besar. Dengan push-pull yang Dengan tepat. tidak sembarangan masalahnya. Iya. Jadi tolong dihargai orang yang bisa bikin box di Indonesia. Ya. Ternyata bisa berbunyi luar biasa. Itu salut loh. Oh iya, setuju. Itu nggak sekali jadi, enggak. Iya. Percaya sama saya. Itu dicoba, di eksperimen, ternyata ini yang paling bagus begini. Oke. Gitu. Jangan main-main gitu ya. Mungkin daripada mumet kemana-mana, itu yang perlu benar-benar dimengerti gitu ya, bahwa pengukuran itu tolong kita gunakan bukan hanya SPL saja, tetapi SPL untuk frekuensi berapa. Ini yang merah-merah ini kalau kita lihat ya, mewakili frekuensi berapa gitu loh. Ya. Yang ini kebetulan warnanya merah, bisa apa saja. Dan ini softwarenya juga bisa apa saja. Di smartphone yang teman-teman punya itu di-download saja, gratis, RTA dalam bahasa Indonesia. Ya. Dicoba. Pasti banyak yang tanya itu Pak, ini soal apa apps-nya namanya apa? Kalau yang ini di saya Sound Tools. Sound Tools. Kalau tulis tapi silahkan cari. apapun itu ya. Misalnya yang apapun. iPhone dia bisa pakai. Apapun itu, Android, iPhone, Ya, tergantung mau Android, mau iOS. Sama saja. Silakan ya, silakan supaya kita mengerti gitu. Terutama apalagi kalau kita audiophile. Artinya kita orang audio. Ya. Audiophile adalah orang yang menyenangi audio. Kalau kita udah bukan senang lagi, kita profesinya di audio. Cari duitnya melalui audio. Kalau kita itu profesional bedanya. Jadi maksud saya gini, kalau orang yang cari duitnya di ranah komputer ya sudahlah di komputer saja. Di ranah perfotoan foto, di ranah perbajuan jadilah desainer, di ranah pragawati jadilah pragawati, di ranah penari pemusik kita di audio. Kita tuh nggak nyebrang gitu. Saya main, tapi untuk hobi. Saya tidak. Beda. Bukan profesional musician. Saya tidak sudah bisa. Bukan lagi. Tapi kalau di audio memang profesi saya mengajar. Sekali lagi, mengajar. Ya, jadi beda kata profesional itu beda ya. Kalau di pro audio itu memang dia mencari uang, dapat uang dari audio. Dari audio. Entah untuk berdagang, entah untuk pengajar, entah untuk menyewakan, tergantung apapun itu. Itu kan tergantung ya jalan ninja masing-masing engineer itu beda-beda. Ada yang sound engineer ada di FOH, di monitor, di broadcast, ada juga yang jadi pengajar, ada juga yang jadi tradernya, pedagangnya sound system, semua sesuai jalan ninjanya masing-masing. Tapi Pak David, saya mau balik lagi ke tentang standarisasi pengukuran yang tadi kita bahas masuk melalui sound balap. Di mana kita ngukurnya kan misalnya dari jarak 30 meter let's say. Diadu nih di sana gitu ya. Nah, bagaimana standarisasi pengukuran itu kita perlu komposisi yang tepat. Maksudnya impedance speakernya berapa, kemudian harus menggunakan power amp dengan watt yang seberapa besar, lalu balik lagi ke diskusi kita, silahkan scroll tentang pembahasan saya sama Raja terakhir tentang amplifier, apa itu kelas A, kelas B, kelas AB. Nah, bagaimana kita menggunakan pengukuran itu terhadap komposisi ini, Pak? Ya. Sebetulnya gimana sih, Pak? Tolong dijelasin impedance, power amp, dan wattnya. Silakan. Kita ke sana ya. Ya. Berarti masalah sound balap ini sudah ya. Ini sebagai pintu masuk untuk alat standarisasi pengukurannya. Di mana ini kan susah, nggak ada parameter yang fix gitu loh. Ingat ya, pertama kita harus mengerti bahwa yang disebut bunyi itu bukan hanya satu frekuensi. Yang disebut bunyi itu mulai dari 20 Hz atau 20 getaran per detik hingga 20.000 getaran per detik atau 20.000 Hz atau 20 kHz. Kan begitu. Itu yang disebut bunyi. Jadi alangkah kasihannya frekuensi-frekuensi yang tidak dianggap gitu loh. Meskipun itu pasti penting karena ada frekuensi harmonik yang itu berpengaruh satu dengan yang lain. Sangat itu akan menjadi panjang sekali. Tapi sekarang kita sempitkan dulu bahwa logika, kembali lagi ke logika. Jika saya punya sebuah driver, saya punya sebuah loudspeaker, fokus untuk frekuensi rendah saja. Apakah dia akan lebih bagus dibanding sebuah driver atau sebuah loudspeaker yang bisa semua frekuensi? Contohnya loudspeaker itu ada yang hanya satu driver. Betul ya? Di sini sih kita bisa lihat dengan jelas. Ada yang dua driver.
Ada low yang sama high. 3 driver. Ada juga yang 3-way, Gini, 3 driver, ya. Iya betul nggak? Low, mid, high. Gitu, Ya. gitu. Jadi ada speaker yang sebuah, ada loudspeaker yang ada woofernya, ada tweeternya, Ya. ada yang subwoofer, woofer, tweeter. Ya. Gitu. Buat saya, semakin sumber suaranya semakin cuman satu, pasti akan jauh lebih minim distortion, minim masalah. Kenapa satu sumber gitu? Ya. Tapi kelemahannya jadi terbatas karena cuma satu driver Kan gitu. kemampuannya, gitu kan? Ya. Dia hanya fokus di frekuensi tertentu. Yes. Oke. Kan gitu. Itu Lanjut. itu dulu. Jadi sudah jelas kalau begini kita tahu bahwa oh ternyata mengapa dalam sebuah box ada 2 buah loudspeaker. Ya. Gitu kalau saya bahasanya. Sehingga di situ perlu crossover Over. karena untuk nyambungin speaker yang satu dengan yang kedua. Nggak bisa kalau nggak pakai crossover itu. Yes. Tolong diingat. Jadi kalau satu khusus untuk woofer, Ya. untuk middle frekuensi itu berapa, kita bisa tahu dari RTA yang tadi. Ya. Gitu. Bahwa dia spesialisasi dari frekuensi sekian sampai frekuensi sekian. Ya. Yang Twitter frekuensi sekian sampai sekian. Ya. Yang subwoofer dari sekian sampai sekian. Oke. Oke. Yang di bawahnya subwoofer ada lagi loh. Yes. Infra. Ya. Yang di atasnya Twitter ada lagi. Super Ultra. Twitter. Super Twitter. Ya. Ultra. Ya. Ya, jadi semakin banyak way-nya. Ya. Gitu kalau orang ngomongnya. Ini Oke. 1 way, 2 way, 3 way, 4 way, Way. 5 way atau Starway to Heaven. Ada juga. Ya. Oke. Logikanya sekarang mungkin Ya. sudah bisa dijawab bahwa semakin banyak way-nya berarti kan semakin fokus tuh. Berarti harusnya hasilnya semakin. Detail tujuannya gitu ya. Ya. Cuman masalahnya kita men-set 5 way Ya. dengan yang satu, Single way, ya. yang satu nggak bisa diapa-apain udah aja bunyi. Tapi yang terbatas. tapi terbatas. Ya. Tapi kalau begitu 5 way, kita harus benar-benar ini sama ini jangan cross. Ya. Ini sama ini jangan gitu loh. Jadi Salurannya sendiri-sendiri masing-masing frekuensi. Gitu. coba diperhatikan bahwa loudspeaker sistem yang way-nya banyak itu harganya banyak juga. Yes. Karena makin sulit dikendalikan masing-masing. Harganya banyak Ya. banget. Hati-hati. Makanya nih balik lagi ke sound balap. Hati-hati antara full range kita yang isinya woofer sama tweeter dengan subwoofer. Ya. Gitu ya. Dan saya ini mumpung saya ingat nggak apa-apa ya. Silakan. Tapi tolong yang tersinggung ya terserah ya. Tapi harusnya saya kalau merasa nggak gimana ya jangan tersinggung. Kalau menerangkan sesuatu itu tolong kita yakin banget yang kita terangin itu benar. Ya. Dan yang kita beritahu itu akan bisa mengerti. Kita harus yakin itu. Begitu kita menerangkan sesuatu yang teman-teman sekalian yang mendengarin saya sekarang gitu ya, mendengarkan saya itu nggak ngerti apa-apa. Itu yang salah bukan kalian loh. Saya yang salah. Saya yang tidak pandai menerangkan. Tanggung jawab moralnya besar. Itu saya yang salah. Saya harus menerangkan misalnya dalam hal ini saya menerangkan apa itu bedanya 3-way dengan 2-way. Ya. Ya, jadi ada loudspeaker, ada woofernya, ada tweeternya, satu box. Yep. Kita sebut dia 2-way. Ada yang buat high frequency, ada yang buat middle frequency. Kita sebut 2-way. Oke. Ngerti nggak? Aduh nggak ngerti. Saya salah neranginnya. Gitu loh. Bukan yang bukan kamu itu kurang pandai jadi nggak ngerti. Nggak gitu. Yang neranginnya yang salah. Karena yang nerangin harus bisa menyederhanakan sesuatu yang sulit sehingga Jangan mudah pakai dimengerti. kata-kata yang aneh-aneh yang basicnya aja nggak nyampe. Oke. Contoh, Ya. ini kita kemana-mana aja deh kalau gini ya. Kan tadi Ya. udah. Ya. Kalau soal sound balap sudah. Ya. Tapi intinya adalah karena kalau saya bilang misalnya gini. Kalau subwoofer kita aslinya 8 ohm. Kalau kita paralel kan jadi berapa ohm? Jadi 4 ohm. Kok bisa? Iya karena ada hukum ohmnya. Ya. Gitu. Karena ada seper R tambah seper. Kan bingung nih. Kan nggak semua orang seneng fisika dasar Elektronika. seperti itu. Ya. Gitu. Jadi jangan gitu loh. Gini aja. Pokoknya kalau kita beli loudspeaker itu yang paling penting sebenarnya bukan loudspeakernya. Ini mudah-mudahan bisa dimengerti. Kalau nggak dimengerti tolong komen. Supaya saya bisa ulang, supaya bisa mengerti. Jangan dibiarin. Oke. Bahwa begitu kita beli loudspeaker yang terpenting itu powernya. Ya. Apa artinya loudspeaker? Tanpa power amp. Ya. Mau ngapain? Saya beli loudspeaker ini
Berapa watt? 6.000 watt Ya. loudspeaker saya. Oh, powernya? Ya nggak tahu gimana ntar powernya. Lah powernya 300 watt. Ini 6.000 apa kabarnya? Disitulah komposisi seringkali orang mendesain mengcustom box speaker lupa Powernya speaker oh. dulu atau powernya duluan gitu kan. Saya mau tanya, lebih mahal loudspeaker atau power? Yang pasti powernya. Kan gitu. Ya. Jadi sebelum kita mau ngomong berapa watt, yang kita omongin adalah wattnya apa? Powernya power amp atau si speaker. powernya si loudspeaker? Ya. Saya mau tanya, sekali lagi loh ya, ini saya bukan menjagoi saya bisa ngajar, enggak. Sekali lagi, kalau yang saya katakan di episode sebelumnya ataupun dimanapun saya lagi ngajar, karena memang profesi saya pengajar, gitu. Dan saya ternyata tidak bisa menyampaikannya dengan baik. Artinya, yang saya beritahu itu tidak mengerti apa-apa. Itu pengajarnya yang salah. Ya. Biarin saya nekat aja gitu. Ya. Dan Bukan nekat, emang begitu. Berarti kita harus fokus kepada power amplifiernya terlebih dahulu secara sekali lagi, sumber dayanya. Sekali gitu. lagi, apa gunanya loudspeaker ini kalau nggak ada power, nggak akan pernah bisa bunyi. Ya. Mau dikasih apa? Gitu loh. Ya. Jadi selalu di loudspeaker itu ada tulisan misalnya 8 ohm 100 watt. Ya. Maksudnya si pembuat loudspeaker ini adalah gunakanlah power yang jika ada tulisannya 8 ohm, di powernya loh tulisannya. 8 ohm, tadi ada tulisan 100 watt. Minimal. Ya. Dan itu dalam dunia pro audio itu tidak berlaku. Yang berlaku adalah kalau di loudspeaker tulisannya 8 ohm 100 watt, maka di power harus ada tulisan 8 ohm 200 watt. Minimal tuh. Ya. Bukan 100, minimal. 2 kali lipat. Makanya Minimal. tadi saya bilang minimal. Gitu. Yang 100 tadi belum minimal itu. Ya. Nggak bisa dipakai itu. Malah nggak bisa. Nggak bisa. Kita Kalau lupa. Jangan, apalagi kalau dia nanti di paralel. Iya. Karena banyak sekali beredar bahwa kalau loudspeakernya tulisannya 8 ohm 100 watt, oke, powernya tulisannya 8 ohm 200 watt, maka gainnya harus setengahnya dibukanya. Itu salah banget itu. Ya, makin sesat nanti. Ya. Makin sesat. Tidak begitu. Gain itu adalah sensitivity, bukan urusan dengan berapa watt. Gain di power amplifier itu Adalah bicara sensitivity. Bukan berapa watt. Di mana sensitivity itu adalah kepekaan dia kalau nerima. Makanya di power amp yang bagus dia ada pilihan, misalnya sensitivity-nya mau 0,7 atau 1 volt atau 1,4, ada pilihan tuh. Tergantung panjang kabel dan sebagainya. Itu berhitung lagi kita. Jadi perlu diperhatikan karena ada banyak faktor dan parameter pendukungnya. Panjang kabel, diameternya kabel, AWG-nya, ininya. Nanti damping faktor dari power amp-nya. Ayo, kita mau belajar ke situ. Ayo. Ya, nah sekarang saya tajemin lagi, Pak. Karena pengukuran ketika lomba nih, kita meskipun tadi sound balap itu kita cuman entry point supaya kita punya standarisasi pengukuran yang benar. Yang diukur itu parameternya semuanya harus seimbang, yaitu dari power amplifiernya, lalu dia nendang ke loudspeakernya, penentuan power amplifier dulu nih Pak, kita supaya tahu nih apa itu damping factor, apa itu kelas-kelas, supaya kita tepat memilih power amp yang benar. Ya makanya jadi panjang sekali kalau itu otomatis. Gini. Sangat panjang basicnya kira-kira. Tapi kalau basicnya adalah begini, kita ini mau bermain SPL saja, mau lomba SPL, atau kita mau beneran lomba sound system yang mendekati sempurna. Tidak ada yang sempurna, tapi mendekati sempurna. Maksudnya begini, ada power amp yang memang diciptakan dengan slew rate yang sangat bagus. Itu bahasa aneh lagi itu. Slew rate. Di mana slew rate adalah kecepatan dia bereaksi jika diberi sesuatu. Itu susahnya tuh teorinya. Tapi gampangnya adalah semua prosesor, semua yang memproses itu begitu dikasih signal, dia kan memproses. Begitu dia memproses itu perlu waktu, setuju nggak? Kalau handphone ataupun komputer itu ada istilah lemot. Gitu. Jadi dikasih data, dia proses baru keluar. Kecepatan itu kan terkenal dengan sebutan attack sebenarnya, attack time. Gitu. Tapi dalam dunia digital disebutnya latency misalnya. Dalam dunia power amp disebutnya slew rate. Gitu. Nah, mudah-mudahan nangkep ya. Mudah-mudahan gitu. Teman-teman sekalian gitu loh.
Ya, kalau Mas Yos kan udah Ya, lanjut nih, bos. gitu. Nah itu kan sebenarnya jarang orang memikirkan gitu loh. Ya. Bahwa memang kenapa kalau seluruh retail besar jadi bagaimana? Tidak apa-apa kalau buat frekuensi tinggi. Karena frekuensi tinggi itu Twitternya kan diameternya kecil yang tadi Ya. ngomong. Artinya dia responsnya nggak usah kuat. Nggak perlu tenaga yang besar. Tenaga yang besar Ya. dibanding subwoofer yang 18 inch. Ya. Itu untuk menggetarkannya itu perlu gitu. Ya. Kalau prosesornya saja sudah terlambat, Oke. maka dia perlu cepat. Karena Ya. untuk getarinnya aja dia perlu waktu. Ya. Jadi kalau kecepatan dia bereaksi untuk subwoofer dengan kecepatan bereaksi untuk Twitter ini sama, Oke. maka yang duluan lebih gampang digetarkan yang Twitter atau yang sub? Pasti yang Twitter. Twitter. Maka Twitter akan bunyi duluan baru. Ya. Maka yang harus di-delay yang mana? Iya, ini ditelatin Kan Hanya ditelatin karena gitu ini loh. kuat lebihannya. Kan gitu logikanya, gitu. Ini gampangnya. Yes. Makanya memilih power untuk high, untuk middle, untuk subwoofer itu perlu pemikiran, perlu banget. Yep. Pemikiran saja, tidak perlu kita atur nggak? Apakah dia sampai di satu titik itu sama-sama? Yep. Perlu kalau kita mau perfect. Dan itu sangat-sangat berpengaruh karena itu kalau loudspeaker yang branded, dia sebuah loudspeaker antara woofer dengan Twitter itu sudah pasti sama. Karena sudah dihitung delay-nya berdasarkan kecepatan. Di gitu. anechoic chamber menggunakan impulse response, menggunakan software. Jadi jangan kita beli loudspeaker mahal, Twitternya rusak, ganti. Nggak bisa begitu. Ya, ya. Dia masuk laboratorium lagi, disamain. Waktunya aja disamain. Ini kita udah ngomong jauh ya. Ya. Gitu loh. Ya, jadi untuk sound-sound balap, parameternya seperti apa? Kalau buat saya ya silakan saja gitu ya. Ya. Silakan saja. Tapi ya kalau bisa sih jurinya yang mengerti gitu, Ya. mengukurnya gitu. Kalau yang pesertanya ya terserah saja lah gitu. Itu kan hobi. Tapi kalau kita sebagai juri harusnya atau sebagai yang mengkoordinasi atau yang sebagai yang apanya gitu ya. Itu alangkah baiknya jika dasarnya tidak salah. Ya. Gitu loh, gitu. Ini perlunya Pak, tips and trick. Karena banyak sekali yang bertanya juga, komen di DM, bagaimana tips and trick untuk menentukan power amplifier untuk speakernya gitu. Karena kan banyak faktor itu yang kita pikirin kan tadi slew rate, lalu damping factor gitu. Kita masuk damping factor dulu Pak. Kenapa kita perlu memikirkan damping factornya? Karena panjang kabel. Karena panjang kabel. Ya, terutama panjang kabel. Tapi di luar itu nanti ada electronic magnetic field, lalu ada back EMF juga. Banyak banget jadi. Nggak apa-apa, justru ini kenapa kita mempertimbangkan damping factor ini gitu. Karena damping factor itu sendiri adalah nah, itu penjelasannya. Nanti urusannya dengan panjang kabel. Itu teorinya gitu ya. Aplikasinya damping factor itu sangat menentukan urusannya dengan panjang kabel gitu ya. Dengan kemampuan power itu sebenarnya gitu. Ya, antara input dengan output agak ribet sebenarnya. Makanya sekarang itu daripada begitu-begitu, kalau orang profesional dia lebih senang menggunakan loudspeaker yang sudah jadi. Sudah powered, sudah aktif. Kenapa? Karena sudah diperhitungkan, semua sudah diatur oleh riset. Ya. Jadi kita tinggal plug and play. Ya. Kalau kita berani custom, kita mau sempurna ya kita akan berpikir yang tadi. Harus siap dengan resikonya untuk memikirkan every single driver ini supaya jalannya bareng. Yes, gitu. yang paling gampang saja gitu, frekuensi response. Plus minusnya bagaimana? Gitu. Sensitivity bagaimana? Total harmonic distortion. THD. Bagaimana? Ya. SN ratio. Banyak. Nanti sesaat kita bedah. Dulu kita udah pernah bahas ya tentang power amplifier itu kan. Nah, secara untuk umum kelasnya. Nah, itu kelas ya. Makanya kenapa kita perlu mempertimbangkan kelas ketika kita memilih power amplifier untuk speaker apa? Secara simple sederhana penjelasannya seperti apa, Pak? Secara simple adalah begini. Mengapa dulu hanya ada kelas A itu dulu? Saya nggak mau dalam ke teori. Ya, udah lumayan mumet. Dulu yang namanya power amp itu hanya ada satu kelas, kelas A titik. Jadi nggak ada yang namanya kelas. Karena nggak ada lawan. Udah aja gitu. Tapi setelah itu ada kelas B. Setelah itu baru ada kelas AB.
Sampai situ dulu aja. Ya. Ya, banyak soalnya sekarang kelasnya banyak banget. Ya kelas TD, Waduh, SD, banyak kelas H. sekali. Sebelum kemana-mana, tolong jangan tersesat dengan yang menerangkannya terlalu tinggi. Sorry. Ya. Maaf. Jadi neranginnya udah kemana-mana gitu loh. Saya sangat terkenal, si David mah basic terus. Bukan basic terus. Kamu kalau belum basic, jangan kemana-mana. Oke. Gitu loh. Ya. Nah, kenapa itu? Waktu itu kelas A doang misalnya. Karena kelas A efisiensinya sangat buruk. Makanya mahal sekali gitu ya. Jadi dia makan listrik ini gampangnya ya. Ya. Dia makan listrik 10.000 watt. Makan listriknya. Yang dapat jadi audionya hanya 1.000. Oke. 1/10-nya. Ya. Efisiensinya rendah. Sangat rendah kelas A. Oke. Tapi bunyinya lebih bagus. Itu Pasti. dia yang aneh nyebelin. Ya. Dibanding kelas B. Ya. Kelas B itu efisiensinya lumayan tinggi. Oke. Tapi bunyinya lumayan distort. Oke. Tapi dari 10.000 mungkin dipakai lumayan 3.000 gitu. Ya. Tetap juga banyak yang kebuang. Ya. Disempurnakanlah jadi kelas AB. Ya. Nanti disempurnakan lagi jadi kelas C. Ya. Gitu loh. Jadi kan yang namanya orang itu kan kalau membuat sesuatu itu pasti lebih bagus dong gitu loh intinya. Itulah yang terjadi, makanya power sekarang yang mahal juga sebetulnya. Kenapa? Yang dikejar itu efisiensinya. Jadi narik listriknya kecil, tapi hasilnya bisa gede. Nah, kan begitu. Bahkan lebih gede. Banyak sekali tuh yang komen waktu kita bahas dulu ya, ada power DNB misalnya gitu. Itu tertulis jelas banget, Pak, tarikan listriknya 2.000 watt, ditulis di belakang tapi gitu. Bisa padahal keluarnya itu per channel 2.800. Ya, makanya teman-teman jangan kaget kalau ada power ataupun driver ya. Ya. Oh, driver itu maksudnya loudspeaker. Ya. Komponen loudspeaker itu yang ini harganya segini, yang ini harganya segini. Kenapa? Kenapa kok wattnya padahal yang ini lebih kecil? Tapi efisiensinya lebih besar. Karena sekarang yang dijual adalah efisiensi. Sama kayak mobil, Pak. Mobil dulu kan orang makin cc-nya gede bangga. Gua cc-nya gede ini. Tapi sebetulnya sekarang cc-nya kecil tapi turbo. Gitu. Efisiensinya tinggi. Sekarang yang permesinan kayak begitu pun sudah kalah lagi sama listrik. Ya, efisiensinya pasti jauh lebih tinggi. Yes. Akselerasinya dia nggak perlu dulu karburator nyemprot-nyemprot. Sekarang lu kayak punya power bank di mobil, langsung start aja gitu, langsung jalan gitu. Ya, hati-hati ya teman-teman. Aduh, beneran Yun Sewu nih, minta maaf maksudnya minta maaf kalau saya terlalu bagaimana bicara, tapi secara jujur saya sih inginnya membangun kita ini gitu loh. Gitu loh. Bukan mau jadi beken, bukan mau jadi intinya kita mendukung kan, Pak, mendukung semua industri ini, custom, meriset, membuat, tapi harus dengan dasar keilmuan dan ilmiah yang tepat gitu ya. Itu sebabnya kan kayak di speaker build up yang premium ya, kayak Meyer Sound gitu ya. Misalnya itu bayangin dulu speakernya semakin gede, line array-nya 2x15 bahkan gitu ya. SPL-nya 130, 140 gitu. Tapi sekarang Meyer, saya sampai pernah komplain sama John Mayer sendiri. John, why you discontinued Leo misalnya gitu. Bahkan itu dulu yang paling gede. Lah, kalau kita bisa membuat speaker dengan driver yang lebih kecil, power yang lebih besar, efisiensinya lebih tinggi, kenapa saya harus bikin yang besar? Karena saya mempertimbangkan orang yang ngangkat, bagaimana efisiensi, bagaimana kita touring Metallica, pindah negara, pindah kota. Dan itu bisa terjadi karena adanya research and development dari sebuah penelitian gitu. Jadi itu intinya memungkinkan kan, Pak ya. Jadi kita nggak boleh pakai mindset lama gitu bahwa makin gede suaranya makin kenceng. Enggak juga gitu kan. Ya minta maaf ya kalau sekarang ini kita tidak upgrade, itu sulit banget. Kalau sekarang ini kita masih pakai tip X, sulit banget. Jadi memang perlu banget ya kita pengertian tentang dasar-dasar power amplifier itu, di mana parameter-parameter tentang slew rate, damping factor, lalu SN-nya tadi, SN ratio. Ya, gitu sekarang jadi mungkin kita mengerti mengapa ada power besar banget gitu buat balap. Ya karena dia ngejar beneran kekuatan yang besar dengan harga yang relatif murah.
dia bisa menjadi kecil tapi harganya jadi mahal sekali. Jadi silakan saja kalau kita sanggup mengangkatnya, gunakan saja seperti tadi. Kalau kita bisa pakai kelas A dan mampu, pakai aja kelas A. Orang bagus kok. Ya, tapi mahal. Cuman mahalnya minta ampun gitu. Wattnya juga susah banget mau jadi gede. Ya jadi gede juga barangnya. Gitu. Saya tidak menyalahi loh, sama sekali tidak. Gitu. Jadi kalau kita ngelihat histori dari sebuah perjalanan teknologi power amplifier ini kayak balik lagi pada VT. Dulu kelas A, tarikannya gede, keluarnya kecil. Iya. Dan yang semakin kecil ini yang bikin mahal karena tarikannya gede gitu ya. Dan dulu nggak bisa gede. Dan nggak bisa gede kemampuannya gitu. Ininya. Lalu muncul kelas B, lalu muncul kelas AB, baru lalu C, baru D, baru D, dan sebagainya. H, TD gitu ya. Dan ternyata makin ke sini dari yang tarikannya besar, sekarang dengan adanya efisiensi ini yang semakin mahal, justru yang tarikannya kecil, keluarnya gede. Kebalikan gitu maksudnya. Sensitivity. Ya. Itulah kita belajar tentang sensitivity. Selalu sensitivity. Penjelasan gampangnya Pak, sensitivity amplifier tadi, tadi adalah seberapa sensitif. Dia dikasih 1 volt bisa keluar 100 volt. Yang tidak sensitif dikasih 1 volt keluarnya hanya 10 volt. Oke. Itulah sensitivity dari power amplifier. Oke. Di mikrofon juga gitu. Dikasihnya getaran sekeras apa, dia keluarnya berapa volt. Yang sensitif kenyang. Mikrofon yang bagus itu dibuka gain kecil udah merah. Semakin sensitif semakin mahal. Semakin mahal pasti. Ya. Sensitivity. Jadi hati-hati dengan gain di power itu, semua orang ngomong mentok atau enggak, gitu kan? Kalau kita dulu diomonginnya ribut-ributnya gain dulu atau fader dulu. Oh iya. Dua hal yang berbeda. Gain itu sensitivity, ini untuk outputnya. Dua hal yang berbeda, sama saja sensitivity juga. Makanya yang nerangin mungkin lupa, bukan bodoh, lupa. Kurang bisa menyederhanakan. Lupa. Dia pikir semua orang punya sama dengan pikiran. Dulu juga saya pertama ngajar begitu. Tapi sekarang saya mulai ngeh bahwa kalau saya ngomong begini belum tentu ngerti yang ini. Yang salah siapa? Saya harus tahu yang saya ajak ngobrol ini siapa. Fokus pengajar itu bukan dirinya sendiri menunjukkan dia pintar, justru jangan begitu. Fokusnya ke orang yang diajar. Kira-kira dia nangkep apa saya enggak. Selalu bicara kalau dari 100 murid saya itu yang mengerti hanya 50 saya gagal. Kalau 51 saya lumayan sukses. Gitu. Tapi kalau dari 100 orang yang ngerti hanya 10, itu saya gagal total. Bukan muridnya yang salah, kita yang ngajar yang salah. Wah, ini seru nih Pak David. Meskipun tadi kita entry point-nya tentang parameter pengukuran standarisasinya dari sound balap gitu ya. Tapi kita masuk ke dalam basic-basic bagaimana sih membangun sebuah sistem dari amplifier, dari loudspeaker, bahwa ternyata ada begitu banyak parameter-parameter di dalamnya. Bukan berarti kita itu anti yang customan, yang bikin sendiri. Tetapi gini loh, kita harus siap dengan resikonya. Kalau lu mau custom, kalau lu mau desain betul-betul, pikirkan betul-betul dari high, mid, low, sub, crossovernya. Berkembanglah seperti itu. Itu harus detail. Nah, tapi kalau yang speaker build up dalam arti branded, yang memang sudah di riset, di anechoic chamber juga dites, itu jangan diapa-apain. Jangan dites-tes lagi. Kalau sudah beli gitu ya nggak usah neko-neko, ditacap-tacap kebanyakan. Akhirnya jadi rusak. Itulah pentingnya kita ya, menempatkan diri. Kalau kamu mau ngacak-ngacak kayak gitu, malah bikin yang custom itu sekalian. Gitu. Jadi supaya terakomodir itu benar. Kehausannya betul-betul gitu. Jangan yang sudah jadi malah jangan diapa-apain, udah bagus itu. Kamu tinggal panggil presetnya, bahkan branded itu kebanyakan kamu buka itu pun juga sudah ada. Jadi bisa disimulasikan hasilnya sebelum dilakukan pemasangan. Sehingga kita bisa efisien, efektif waktu, dan meminimalisir penempatan yang salah. Seperti yang kita bahas kemarin Pak David. Banget. Oke, wow, luar biasa sekali. Kita edisi sebelumnya membahas tentang fenomena sound horeg dengan fenomena haram, halal, dan lain-lain. Tapi kita ngelihat dari perspektif pro audio. Dan edisi kali ini kita membahas tentang standarisasi pengukuran munculnya fenomena sound balap. Tapi kita ngelihat dari sisi pro audio, apa saja sih yang perlu diukur? Karena bedain juga nih yang diukur secara frekuensi dengan RTA, real time analyzer, atau dengan kekerasan bunyinya dengan SPL meter. Pak,
David Klein, raja terakhir, closing statement about fenomena sound balap dan bagaimana kita membangun sebuah sistem komposisi power amplifier dan speaker. Tetap semangat dan tetap sehat dan tetap tidak putus asa walaupun banyak sekali noise di sekitar. Kita tetap mencari direction ya. Ini disuruh closing statement malah tetap sehat semangat gitu. Orang nyambung karo sound balap gitu ya. Tapi intinya tadi kena loh. Sebetulnya pikirkan tentang direction. Ya, betul. Iya. Karena seringkali yang kita dengar pantulan, distorsi. Jadi selalulah fokus netizen se-Indonesia Raya dengan direct sound. Sebelum mencapai ke direct sound, pikirkan ketika kita terima adalah dry soundnya. AC. Gitu. Oke, netizen se-Indonesia Raya. Wow, semoga apa yang kita bicarakan ini bisa jadi berkah. Amin. Jadi semangat, jadi inspirasi, insight-insight yang baru untuk kita terus punya kehausan, kerinduan untuk terus belajar. Itulah adanya Pro Media Innovative Solution Channel ada di Indonesia. Bukan karena kita sok keminter, kita ngajari. No, kita semuanya masih belajar. Kita ada untuk saling memperlengkapi, saling nutupi kelemahan satu dengan yang lain demi kemajuan pro audio industri di Indonesia. Setuju Pak David? Amin. Tos dulu dong kalau gitu. Maju terus pro audio industri di Indonesia bersama Pro Media Innovative Solution Channel, your trusted pro audio partner. Peace. Pro Media, we serve you better.